Baik, selamat semuanya. Minggu yang lalu kalian sudah saya minta untuk menyusun peta konsep. Sebelum kita mengklarifikasi bagaimana hubungan antara biologi, kimia, dan biokimia, kita lihat dulu peta konsep itu membuatnya seperti apa. Minggu yang lalu kalian sudah saya tunjukkan tentang bagaimana pola dasar atau kerangka umum dari peta konsep, di mana ada suatu tema pokok tertentu. Ya. Dari tema ini kita kembangkan beberapa sub yang mengkaitkan dengan tema itu. Nah, di sini saya berikan contoh, misalnya kalau itu tema rumahku, maka kita tahu bahwa rumah itu ada gudang, ya, ada dapur, ada ruang tamu, ada kamar tidur, dan sebagainya, dan masing-masing kemudian ada bagian-bagiannya. Ini adalah kerangka umum dari suatu peta konsep. Baik, untuk menyusun peta konsep hubungan antara biologi, kimia, dan biokimia, pertama-tama kita lihat dulu apa ruang lingkup dari biologi. Nah, biologi itu sebetulnya memiliki 3 dimensi. Yang pertama itu adalah kalau kita lihat dari tingkatan organisasi kehidupan, dari tingkatan yang paling kecil yaitu atom sampai tingkatan yang paling besar adalah biosfer. Nah, urutannya itu dari atom, kemudian molekul. Molekul ini penyusun dari suatu organela, dan organela ini adalah bagian dari suatu sel. Sel akan menyatu menjadi jaringan, jaringan yang bermacam-macam membentuk organ, kemudian berbagai sistem organ menyusun sistem organ, kemudian membentuk suatu organisme. Dan satu organisme itu adalah merupakan suatu individu. Beberapa individu yang sama itu akan membentuk suatu populasi, dan beberapa macam populasi yang menempati suatu wilayah tertentu itu disebut dengan komunitas, dan komunitas itu akan menyatu dengan lingkungan abiotiknya sehingga terjadi timbal balik, itu yang disebut dengan suatu ekosistem. Dan kumpulan berbagai ekosistem di dalam suatu wilayah yang luas yang mencirikan suatu wilayah tersebut itu akan membentuk suatu bioma, dan kumpulan dari bioma yang ada di alam ini adalah dikenal dengan biosfer. Sehingga kalau ditinjau dari tingkatan organisasi kehidupan, sebetulnya bisa dilihat dari 3 tingkatan utama. Yang pertama adalah tingkatan molekul, yang kedua ini adalah tingkatan individu atau organisme, tingkatan sel, kemudian di sini itu adalah tingkatan dari suatu populasi sampai pada biosfer. Baik, kalau dilihat dari objek makhluk hidupnya itu ada beberapa kajian. Yang pertama itu adalah bila objeknya itu mikroorganisme. Kemudian mikroorganisme pun itu ada yang secara spesifik kajiannya itu misalnya adalah tentang virus, ada tentang bakteri, dan yang lainnya. Nah, untuk yang mikroorganisme itu objeknya kita kenal adanya cabang biologi yang kita kenal dengan mikrobiologi. Mikro itu adalah kecil.
Sedang kalau yang khusus tentang virus itu dikenal dengan virologi. Kemudian bila objeknya itu jamur, maka kita kenal adanya bidang kajian mikologi. Untuk tumbuhan itu kita kenal adanya botani, sedang untuk hewan itu adalah zoologi. Nah, bidang kajian untuk hewan itu sudah berkembang sehingga di sini banyak berkembang cabang dari biologi. Kalau objeknya serangga itu kita kenal entomologi, kalau objeknya cacing itu helmintologi, moluska itu malakologi, ikan itu ichtyologi, reptil itu herpetologi, burung ornitologi, mamalia itu mammalogi, dan manusia itu antropologi. Nah, di antara objek-objek makhluk hidup ini yang sering dipakai di dalam kajian atau penelitian di bidang kimia itu adalah kita kenal ikan, karena ikan ini banyak sebagai beberapa itu memiliki substansi kimia yang baik bagi atau untuk membuat suatu obat-obatan, sehingga penelitian-penelitian di bidang kimia itu banyak menggunakan atau bersumber pada ikan. Begitu juga untuk reptil, kita tahu bahwa untuk pembuatan vaksin ataupun juga serum itu kita kenal bahwa bisa dari ular itu sering dipakai di dalam penelitian-penelitian untuk membuat itu. Sedang di mamalia itu kita kenal bahwa obat-obatan itu sebelum diterapkan ke manusia biasanya percobaan-percobaan itu dilakukan pada tikus ataupun juga pada kelinci, sehingga itu termasuk di dalam bidang untuk mamalia. Sedang dimensi yang ketiga itu adalah ditinjau dari permasalahannya. Banyak sekali permasalahannya. Di sini akan saya sampaikan beberapa permasalahan yang sering atau banyak dikaji. Yang pertama itu adalah permasalahan berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan, sehingga kita kenal adanya cabang yang disebut sebagai embriologi. Kemudian permasalahan menyangkut proses faal yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup, sehingga kita kenal dengan fisiologi. Untuk yang membahas kaitannya dengan bentuk atau struktur luar dari tubuh makhluk hidup, itu bidang kajiannya kita kenal dengan morfologi. Sedang kalau kita membahas tentang penurunan sifat suatu makhluk hidup, itu pada cabang genetika. Sedang kalau kita membahas tentang struktur organ dalam penyusun tubuh, itu kita kenal adanya anatomi. Untuk membahas klasifikasi atau sistematika dari makhluk hidup itu dikenal dengan taksonomi. Sedang untuk membahas lingkungan hidup dari organisme itu kita kenal dengan ekologi. Nah, yang memiliki keterkaitan antara biologi dengan kimia itu beberapa di sini itu kita sebutkan, ada fisiologi, ada morfologi, ada genetika, ada taksonomi, dan ekologi. Baik, setelah kita melihat ruang lingkup biologi, kita tinjau bagaimana ruang lingkup dari kimia. Nah, ruang lingkup kimia itu bisa ditinjau dari dua hal. Ya. Yang pertama, kalau kita tinjau dari bidang kajiannya. Ya, ini dibedakan lagi atas dua kelompok. Yang pertama itu adalah kimia deskriptif. Kimia deskriptif itu adalah kimia yang kajiannya itu adalah atas dasar pengamatan pada sifat-sifat suatu zat atau materi.
Sedang yang kedua itu adalah yang disebut dengan kimia teoritis. Nah, kimia teoritis di sini memiliki berbagai cabang. Yang pertama itu adalah kimia fisik. Nah, kimia fisik itu sebenarnya adalah hubungan antara kimia dan fisika. Nah, yang dikaji itu adalah zat secara atomik sampai dengan makroskopis. Artinya tinjauan zat itu secara atomik sampai dengan mikroskopis. Sedang yang kedua itu kimia organik, itu adalah cabang kimia yang membahas tentang struktur dan sifat suatu senyawa organik. Sedang kalau kimia anorganik itu adalah membahas tentang struktur dan sifat suatu senyawa anorganik. Sedang kalau kimia analitik itu adalah membahas tentang kandungan zat di dalam suatu materi. Kalau kimia lingkungan itu adalah membahas tentang dampak dari zat kimia itu terhadap lingkungannya. Dan kalau biokimia ini adalah merupakan cabang kimia yang berkaitan dengan biologi. Jadi kita ketahui bahwa IPA itu kan ada fisika, ada kimia, ada biologi. Ya, di mana di sini kita tadi sudah membahas adanya kimia fisik, itu adalah hubungan antara kimia dan fisika. Sedang kalau kimia dengan biologi itu kita kenal dengan istilah biokimia. Sehingga di sini di dalam kimia kalau itu membahas biokimia itu akan membahas materi itu perubahannya di dalam proses metabolisme. Kita tahu bahwa metabolisme itu adalah proses yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Kajian yang kedua itu adalah kimia ditinjau dari penerapannya. Banyak sekali penerapan kimia. Yang pertama itu adalah di dalam bidang kedokteran, misalkan kaitannya dengan radiologi, pemanfaatan zat-zat yang radioaktif, kemudian untuk diagnosis suatu penyakit. Kemudian di dalam bidang farmasi itu sangat dekat sekali, terutama adalah di dalam pembuatan obat-obat. Ya, karena obat-obat itu kan prinsipnya adalah substansi kimia. Kemudian di dalam bidang kriminologi ini adalah kaitannya dengan hukum. Nah, banyak misalnya suatu permasalahan hukum itu perlu adanya visum, ya di dalam visum ini akan melibatkan zat-zat atau unsur kimia. Kemudian di dalam bidang pertanian jelas ya di dalam pembuatan pupuk atau pestisida itu akan melibatkan banyak senyawa kimia. Kemudian di dalam bidang art atau seni misalkan menyangkut tentang pewarnaan, kemudian pendeteksian apakah suatu lukisan itu asli atau hanya tiruan. Kemudian di dalam bidang arkeologi untuk menentukan umur fosil ini kan berdasarkan dari substansi kimia. Sedang di dalam bidang biologi itu adalah tadi biokimia itu menyangkut reaksi-reaksi di dalam tubuh makhluk hidup. Aspek-aspek yang lain yang tidak ada kaitan eratnya itu tidak kita munculkan di dalam peta konsep ini. Ya. Baik, di mana letak hubungannya? Kita tahu tadi biologi itu kan ada 3 dimensi ya. Kalau kita lihat dari organisasi kehidupannya, kemudian permasalahannya, dan dari organisme atau jenis makhluk hidupnya. Sedang kalau di dalam kimia tadi ada kimia fisik sampai dengan pada biokimia. Nah, hubungannya yang erat mana? Kita tahu bahwa tadi untuk organisasi kehidupan di dalam biologi itu membahas tingkatan atom sampai dengan molekul.
Walaupun ini kalau secara biologi ini masih panjang sampai terakhir tadi adalah pada biosfer. Tetapi kajian yang erat itu adalah kalau kita lihat dari sini, di mana di dalam biologi, dalam pembahasan atom dan molekul sebagai struktur organisasi kehidupan, itu kalau kita kaitkan dengan kimia, itu adalah dekat dengan cabang yang kita kenal dengan kimia fisik. Karena tadi kimia fisik itu adalah membahas kimia itu dari struktur atom sampai pada molekulnya. Yang kedua, tadi kita melihat untuk permasalahan biologi itu banyak sekali, tetapi yang erat kaitannya dengan kimia itu ada beberapa. Kalau kita lihat di sini adalah ekologi, di mana ekologi itu tadi kan menyangkut bagaimana pembahasan makhluk hidup itu dengan lingkungannya. Sedang di kimia kita tahu adanya kimia lingkungan dan kimia anorganik, di mana kimia lingkungan itu membahas tentang dampak suatu zat kimia pada lingkungannya, sehingga itu akan kaitannya dengan ekologi karena dampak pada lingkungan itu tentunya akan melibatkan bagaimana dampaknya itu pada makhluk hidup. Kemudian dengan kimia anorganik kita tahu bahwa di dalam ekologi itu banyak membahas terkaitannya dengan faktor abiotiknya, entah itu air, udara, ataupun juga tanahnya, di mana itu semuanya adalah pembahasan terkait dengan substansi kimia yang menyangkut tentang senyawa-senyawa anorganik. Sedang untuk permasalahan taksonomi, kita tahu bahwa untuk pengklasifikasian suatu makhluk hidup untuk tataran yang tren sekarang itu adalah didasarkan atas bagaimana substansi kimia yang terkandung di dalam tubuh makhluk hidup itu. Sehingga itu akan berkaitan dengan kajian kimia di dalam kimia analitik. Kemudian juga kaitannya dengan morfologi. Morfologi ini akan membahas tentang bagaimana organ-organ dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya itu misalnya adalah buah, umbi, dan segalanya, di mana di situ akan mencerminkan tentang kandungan-kandungan zat yang ada di dalam tubuh makhluk hidup, ya. Kenapa warnanya merah, kenapa warnanya hijau untuk tumbuhan tertentu, kemudian juga ada umbi yang kuning, ada umbi yang ungu, itu tentunya adalah membahas terkait dengan substansi kimianya. Nah, itu adalah erat kaitannya dengan kimia analitik. Di samping itu, morfologi itu karena di situ menyangkut tentang zat-zat yang entah itu karbohidrat, entah itu lemak yang terkandung di dalam organ-organ tubuh, maka itu akan juga erat kaitannya dengan kimia organik. Kemudian yang utama juga adalah kaitannya dengan proses fisis atau faal daripada tubuh makhluk hidup ini. Kita tahu di dalam proses metabolisme makhluk hidup itu merupakan proses reaksi kimia, ya, sehingga di situ perubahan-perubahan yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup untuk menjalankan kehidupannya itu adalah dibahas di dalam proses yang kita kenal dengan fisiologi. Nah, dengan sendirinya ini akan membahas tentang senyawa-senyawa organik dan di dalam kajiannya itu kita kenal dengan cabang biokimia pada ilmu kimia. Kemudian yang tidak kalah penting juga pembahasan atau kajian permasalahan genetika atau penurunan sifat. Kita tahu bahwa gen, ya,
atau komponen daripada gen itu asam-asam nukleat itu kan merupakan substansi kimia di mana itu antara gen yang satu dan gen yang lain itu substansi kimianya itu akan berbeda dan ini akan dikaji di dalam biokimia. Ya. Sehingga kalau kita lihat di sini panah-panah merah ini itu adalah yang mencerminkan hubungan dekat antara biologi dan kimia. Ya, di mana hubungannya itu bisa dilihat dari permasalahan, ya, kemudian di sini adalah dari cabang-cabang di dalam kimia itu yang akan membahas lebih detail.